Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini telah hadir bersama kita seorang mahasiswa inovatif dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Sinta Amalia Rahmadani dengan inovasinya pupuk organik cair, limbah bioslurim murah dan tepat guna. Nah, sahabat inovasi pasti penasaran nih apa itu pupuk organik cair yang bisa dibuat dari limbah biofluri dengan harga yang cukup murah dan juga berfungsi tepat guna. Saat ini telah hadir bersama kita Sinta. Iya, selamat datang Sinta. Oh, datang. Terima kasih Mbak atas sambutannya. Oke, baik Sinta, ini inovasinya luar biasa ya. Sinta seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian ya, Universitas Sriwijaya. Ini telah menciptakan satu inovasi yang luar biasa nih Sinta tentang pupuk organik cair ya, dari limbah ya. Oke, bisa dijelaskan nih Sinta, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Sinta? Ya. Jadi sebenarnya ide inovasi ini tuh merupakan tuangan dari perasaan keprihatinan saya, Mbak. Jadi kan sebenarnya untuk para petani itu mereka menggantungkan kehidupan terutama ekonominya itu pada hasil pertanian. Nah, sedangkan hasil budidaya tanaman itu pastinya juga hasil produksinya itu bergantung kepada pupuk yang dipakai para petani. Iya. Nah, lalu setelah dipikir-pikir, pada saat ini, pada kondisi sekarang ini terjadi kelangkaan pupuk kimia. Memang ada pupuk itu sebenarnya Mbak, cuman kan harganya lebih mahal. Jadi tentunya itu juga menjadi kesulitan lah bagi masyarakat kan, terutama para petani. Selain itu juga pas saya lihat ternyata efek dan dampak dari penggunaan pupuk kimia ini sangat buruk bagi lingkungan, bisa merusak tanah. Akhirnya pada saat suatu hari saya pernah main ke desa tempat saudara saya, di sana itu saya melihat ini ada peternakan sapi. Terus juga ternyata di situ ada pengolahan limbahnya, yang mana limbah dari kotoran sapi ini dijadikan biogas. Tetapi ternyata masyarakat sekitar itu tidak menggunakan biosluri ini. Mereka hanya menampungnya, kemudian kalau misalnya memang sudah banyak, itu pasti akan langsung dibuang. Jadi akhirnya saya mikir, bagaimana caranya dengan limbah yang ada ini bisa menjadi manfaat dan juga bisa berfungsi untuk menaikkan harga dari kotoran ternak. Akhirnya setelah saya membaca beberapa jurnal, artikel, saya putuskan coba kita buat POC dari berbahan dasar biosluri. Akhirnya mulailah dibuat biosluri dari POC dari biosluri ini. Iya, baik, ini luar biasa ya, dengan hanya melihat saja bahwa ada banyak nih kotoran ternak di tempat pamannya ya. Iya, dan terbersihlah ide untuk membuat suatu pupuk cair dari limbah biosluri ini. Terus proses inovasinya itu sendiri bagaimana tuh Sinta? Kalau untuk proses inovasinya ini sebenarnya sangat mudah, karena dalam pembuatan POC ini kita itu hanya menggunakan bahan yang ada di sekeliling kita. Misalnya untuk bahan yang digunakan itu seperti air cucian beras, air kelapa, terus juga tetes tebu, sabut kelapa. Itu kan sangat mudah ditemukan nih, apalagi di lingkungan pedesaan. Jadi pembuatannya itu sangat mudah, dan juga ini tidak dapat dipengaruhi misalnya karena hujan jadi tidak bisa membuat itu, tidak. Kita bisa membuatnya kan di lingkungan yang tertutup. Tinggal mengumpulkan bahannya, kita campurkan sesuai dengan takarannya, kemudian kita fermentasi selama kurang lebih 14 hari. Akhirnya jadilah POC berbahan biosluri. Iya, baik, ini luar biasa ya, dan juga simpel sekali ini cara proses pembuatannya ya Sin. Nah, ini kan karena ini berupa pupuk cair, apakah sama nih dengan yang di pasaran nih Sin? Iya. Sebenarnya kalau misalnya POC, pupuk organik cair itu
sama saja, Mhm. akan tetapi di sini yang membedakan itu kan adalah bahan dasarnya. Iya. Tuh. Jadi kalau untuk fungsi dan kegunaannya itu sebenarnya sama saja, Bu. Iya. Cuman ya bahan yang kita gunakan ini kan mungkin kalau yang pupuk organik lain itu menggunakannya hanya sabut kelapa. Mhm. Sedangkan karena di tempat saya itu ada limbah biosluri, kita Mhm. tambahkan. Iya. Jadi supaya kandungan unsur hara yang ada di dalamnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk organik cair yang lain. Iya, Seperti itu. baik. Ini, selain mudah dalam proses pembuatannya, Iya, hasilnya juga luar biasa ya, iya, iya, bisa bersaing nih dengan pasaran di iya. luar sana ya, Sin, ya. Oke. Terus, Sin, ini kan, berarti sudah diuji ya, uji lab ya, hasil dari pupuk organik cair ini? Nah, untuk saat Mhm. ini, jadi selama setahun terakhir ini kami baru menguji lapangan, Bu. Mhm. Jadi belum diadakan uji laboratorium, Iya. karena sampai sekarang ini jadi masih mengumpulkan biayanya untuk uji Mhm. laboratorium. Jadi makanya, selama ini juga setelah diuji lapangan ternyata hasilnya alhamdulillah Iya. itu bagus, Mhm. meskipun memang masih ada penggunaan pupuk kimianya, Mhm. tetapi itu lebih sedikit dibandingkan tanpa menggunakan POC. Iya, Jadi ya oke. harapannya ke depannya ini, semoga nanti pupuknya ini bisa diuji labkan dan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Iya, oke, baik, Sin. Karena apabila sudah diuji lab kan dan hasilnya ternyata sama atau bahkan lebih dari Iya, apa yang sudah dijual di pasaran kan mungkin bisa menjadi suatu bisnis ya, iya, untuk kedepannya atau bisa juga dipakai sendiri dulu nih, oke. Baik, Sinta, ini berarti sudah dilakukan di, lapangan sendiri ya, sudah diuji iya, cobakan sudah, di suatu tempat sendiri ya? iya. Oke, untuk hasil dari tanaman yang sudah ditanam di lahan dengan penggunaan pupuk organik cair ini bagaimana nih? Jadi kalau untuk hasilnya itu memang kalau penggunaan pupuk organik cair itu tidak terlihat begitu cepat dibandingkan Mhm. dengan penggunaan pupuk kimia asli. Iya. Tetapi hasilnya itu ya memang bagus Mhm. gitu. Dan juga kan kita di sini lebih mengedepankan pertanian organik yang Mhm. mana bebas dari residu bahan kimia. Iya, oke, back to nature ya. Ya, Oke, baik, Sin, ini kan dalam inovasi kan pasti ada, tim-timnya nih ya yang ya, terlibat ya karena tidak ada suatu keberhasilan, sendirian ya seperti itu. benar. Siapa saja nih tim yang terlibatnya, Sin? Kalau untuk tim yang terlibat ini, saya bermitra dengan ini, kelompok wanita tani yang ada di desa, Iya. kelompok wanita tani Tapak Liman. Mhm. Jadi di sini juga selain itu, untuk suplai dari bioselurinya ini didapatkan dari kelompok tani yang ada di sana. Iya. Jadi bapak-bapaknya ini kan yang ngurusin ternaknya, Bu. Mhm. Jadi limbah bioselurnya dapat dari bapak-bapaknya untuk mengolah POC-nya ini bersama kelompok KWT-nya ibu-ibunya. ya, Iya. iya, jadi, mutualisme akhirnya ya. Iya, akhirnya jadi Mhm, mutualisme. betul sekali. Mereka mengeluh Mhm. kesahkan pupuknya yang mahal, saya Mhm. punya inovasi, ayo sama-sama coba kita ini aplikasiin, semoga aja cocok. Ternyata Mhm. setelah dicoba, cocok. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah Iya, berhasil ya. iya. Oke, baik, Sinta, untuk hambatannya nih dalam inovasi ini, kan nggak mungkin langsung uji coba, langsung berhasil Iya. seperti itu kan, pasti ada sedikit, rintangan-rintangan lah, apa saja itu dan bagaimana sih trik-trik mengatasi hambatan itu? Sebenarnya kalau untuk hambatan, mungkin hambatan yang besar itu tidak ada, mungkin malah Mhm. datangnya dari hal-hal kecil. Mhm. Misalnya seperti ibu-ibunya lupa ngumpulin air cucian beras. Iya. Jadi biasanya kan selalu dipesenin, "Bu, air cucian berasnya jangan dibuang ya." Mhm. Mungkin karena terbiasa abis dicuci langsung dibuang, tidak Mhm. pernah dikumpulkan, jadi pasti lupa. "Aduh Mbak, lupa," pasti Mhm. gitu. Iya. Jadi sedangkan kadang-kadang, "Mbak, saya lupa jadi airnya kurang," mundur lagi, waktu pembuatan Mhm. jadi lebih mundur lagi. Cuman kalau untuk solusinya, jadi ya lebih sering-sering aja dikabarin, "Jangan Iya. lupa Bu airnya," gitu. Karena yang bahan-bahan lainnya kan udah tersedia, Iya, tinggal jadi ya air cucian berasnya ya iya, yang memang harus, rajin. rajin-rajin disimpan ya. Iya, Oke, baik, Sinta, tapi itu, hambatan yang sangat minimalisir ya, mhm. bisa diatasi lah seperti itu. Untuk pengembangan ke depannya sendiri nih, Sin, mau dibawa kemana nih inovasinya? Karena ini kan sudah, go public lah ya termasuk ya Iya, karena sudah ada lahan yang untuk dijadikan uji coba, tanaman dan ternyata memang berhasil nih. mhm. Berarti ke depannya nih mau dibawa kemana nih inovasinya? Kan sayang nih karena belum ada, uji laboratorium juga dan mungkin, ke depannya mau dipasarkan secara bebas seperti itu? Ya.
Jadi, rencananya setelah Mhm, ini nanti mau lakuin uji laboratorium, mhm, jadi setelah itu nanti langsung pematangan kemasannya, mhm, karena kemarin kan ada beberapa yang perlu ditambahin di kemasannya. mhm. Jadi setelah nanti dapat hasil uji labnya, mulai dipasarkan secara meluas. Karena untuk Iya. saat ini yang kami pasarkan itu cuman di sekitar lingkungan. Oh, berarti Mhm. sudah ada nih ya Sudah dipasarkan ada. di sekitar lingkungan, Iya sekitar lahan itu iya, ya? sekitar Oh, lahan. berarti, sudah banyak juga nih yang menggunakan, Iya, selain alhamdulillah. di, KWT-nya Iya, Sinta ya? heeh. Oke, di mana saja nih yang sudah menggunakannya? Yang menggunakannya itu terutama di desa tempat saya tinggal. Mhm, Karena kan kebanyakan, di sana itu memang kebun sawit, mhm, tetapi para ibu-ibunya itu mereka rajin ini, nanam sayur-sayuran di lahan kecil di dekat rumah, atau mhm, memang ada beberapa petani yang mereka memang budidaya tanaman sayur mhm. cukup luas. Jadi kalau untuk di sekitar sana itu sudah banyak yang memakai. Iya, baik. Ini luar biasa nih Sinta ya inovasinya dan mungkin diharapkanlah ke depannya, kalau Sinta mengadopsi lagi ke tempat lain, ataupun direplikalah di, desa lain Iya seperti itu. Jadi diajarkan mungkin untuk KWT yang, desa tetangga, bagaimana cara pembuatan pupuk organik cairnya, itu akan jadi lebih baik lagi ya Sin iya. ya. Oke, baik Sinta, ini, inovasi yang luar biasa dan mungkin akan kami tunggu nih, eee, selanjutnya nih, kabar selanjutnya apakah sudah, diuji cobakan di laboratorium dan bagaimana pemasarannya ya Sin ya, karena mungkin bisa kita bantu juga untuk pemasarannya. Selain karena petani juga banyak ya di, Sumatera Selatan ini, Iya, ya jadi nanti bisa dikembangkan, lebih lanjut siap. lagi. Insyaallah. Iya. Oke, baik Sinta, ini harapan ke depannya nih untuk inovasinya, bagaimana nih? Harapan saya yang pertama mohon doa dan dukungannya Mhm. dari seluruh teman-teman semua, supaya ke depannya nanti inovasi ini dapat terus berjalan dan juga berkembang, sehingga mampu menebarkan manfaat yang lebih luas lagi dibandingkan sekarang. Iya, baik. Ada ucapan terima kasih Sinta yang ingin disampaikan? Untuk ucapan terima kasih terutama yang paling pertama itu kepada kedua orang tua dan juga kepada saudara saya yang selalu memberikan support dan dukungan dalam kegiatan saya, dan juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Sumatera Selatan terutama Balitbang yang sudah memfasilitasi para inovator untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang telah dibuat. Ucapan terima kasih juga kepada alma mater saya, Universitas Sriwijaya, dan juga kampus saya, Pasca Sarjana Unsri, dan juga ucapan terima kasih kepada pemerintah di desa Pancamulya, kepada KWT Pancamulya, dan juga kelompok tani di Pancamulya yang sudah mau bermitra dan juga mensuplai biosluri sehingga kita dapat mewujudkan inovasi ini. Dan juga pesan saya mungkin, Bu, Mhm, iya. untuk seluruh teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk memulai hal baru, dan terus kembangkan potensi apapun yang ada di sekeliling kita, sehingga dapat menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Baik, ini luar biasa sekali Sinta ya. Iya, terima kasih nih telah hadir di podcast kami di One Day One Innovation. Terima Tetap terus kasih. menginspirasi sahabat inovasi di rumah ya Sin ya. Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya nih dari Siap. Fakultas Fakultas Pertanian Pertanian Universitas Sriwijaya. Sriwijaya. Oke, baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.